Shalom, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Mari kita lebih lagi pada Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang kepadamu bersyukur dan menyembah Engkau ya Yesus. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Dari pagi hingga malam hari Tuhan senantiasa melindungi kami. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sepanjang hari ini. Kami mau serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, sudah dikasih Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kasih setia Tuhan. Untuk itu mari saya mengajak setiap kita bersama-sama membaca di Mazmur 100. Kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun menurun. Kalau kita melihat di ayat yang kelima, saudara, dikatakan sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Artinya kita memiliki Allah yang selalu menyatakan kasih setianya bagi setiap kita untuk selama-lamanya. Lalu bagaimana kita bisa bersama-sama menikmati akan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, saudara? Yang pertama, saudara, dikatakan
dikatakan di ayatnya yang kedua, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Jadi kunci yang pertama bagaimana kita bisa menikmati akan kasih setia Tuhan, yaitu dengan beribadah kepada Tuhan. Lalu ibadah yang seperti apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam hidup kita? Tentunya ibadah dikatakan dengan apa? Dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kalau orang bertemu dengan Tuhan dengan sebuah kerinduan, dengan sukacita, dengan datang kepadanya dengan sorak-sorai, artinya saudara, beribadah kepada Tuhan itu dengan rasa cinta, dengan rasa hormat, dengan bukan terpaksa. Jadi peribadahan kita kepada Tuhan itu dengan sukacita, dengan ketulusan hati, dengan sekuat segala sesuatu yang menyukakan akan hati Tuhan, ya. Mengapa kita harus juga beribadah kepada Tuhan? Karena kita ini dikatakan di ayat yang ketiga bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Jadi kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sukacita karena kita menyadari bahwa kita ini adalah umat yang dijadikan Tuhan. Kalau saudara dan saya ada hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih sayang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, mungkin ketika kita memasuki tahun 2025 ini, ada begitu banyak hal yang kita dengar bahwa tahun 2025 itu dikatakan tahun yang sukar, tahun resesi, bahkan keadaannya akan lebih buruk dari tahun 2024. Tapi percayalah saudara, kalau kita sadar, kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita menyadari bahwa kita ini adalah ciptaannya Tuhan, dan kita menyadari kita ini umat dan kawanan domba gembalaannya Tuhan. Artinya saudara, ada sebuah janji pemeliharaan, ada sebuah janji tuntunan, ada sebuah janji perlindungan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kenapa? Karena Dia adalah gembala kita, gembala yang tidak pernah meninggalkan kita, gembala yang akan menuntun kita ke padang rumput yang hijau, kepada mata air yang membual-bual. Artinya di tengah-tengah kesukaran sekalipun kita terima penyertaan Tuhan, di tengah-tengah kesulitan sekalipun kita terima pimpinan Tuhan, di tengah-tengah kesulitan sekalipun kita bisa menikmati dan merasakan akan kasih setia Tuhan. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, mari memasuki tahun 2025 ini serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Karena saya percaya ketika kita menikmati akan kasih setia Tuhan, maka tahun ini kita akan bisa menikmati berkat penyertaan tuntunan pimpinan daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi kekuatan dan rema bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.